Shalom, selamat malam jemaat terkasih. Saat ini kita akan beribadah bersama di dalam ibadah doa. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menyatukan hati setiap kita di malam ini dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat terkasih, mungkin sebagian besar dari kita sudah merasa bosan ataupun jenuh selama masa pandemi ini dengan mengikuti ibadah-ibadah online yang dilayani oleh gereja-gereja. Tapi baiklah kita tetap sabar, kita tetap terus memberi waktu kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah dengan sukacita dan penuh dengan ungkapan syukur, kita mau menaikkan sembah dan hormat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang mohon pengampunan Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami yang suka mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama. Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sudah mulai jenuh dan bosan ya Tuhan dengan pelayanan ibadah online yang harus kami ikuti melalui layar di handphone, apakah itu di televisi, apakah itu dari laptop. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang memberikan kami semangat sukacita untuk kami boleh tetap menaikkan doa-doa kami, pujian kami, dan merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan ibadah doa malam kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, sekalipun jarak saat ini memisahkan kita tidak bisa bersekutu secara fisik, tapi baiklah hati kita sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 296, ada pengertian bersama. Berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ya beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya, semua anak dan umat-Nya, bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan, Ya tuntun jalan hidupku. Ku bersyukurlah, ku bersyukurlah, ku bersyukurlah. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena hari demi hari kita terus diberkati, kita terus dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah online yang dilayani oleh gereja kita itu boleh memberikan semangat, boleh memberikan pertumbuhan dan kedewasaan iman kepada setiap jemaat untuk semakin mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran firman Tuhan dan siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk berbagai pergumulan jemaat, apakah itu sakit, penyakit, usaha, pekerjaan. Kita juga berdoa untuk persiapan Natal, untuk kerjasama para hamba Tuhan dan majelis, dan kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita ini di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami saat ini
mau terus mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara online. Tuhan, sekalipun ada jemaat Tuhan yang mungkin sudah bosan, jenuh dengan mengikuti ibadah online. Tuhan, Kau yang memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk kami boleh tetap mengikuti ibadah online ini dengan berserah kepada Tuhan. Kami rindu ada pertumbuhan, ada kedewasaan rohani di dalam jemaat Tuhan. Ada hati yang tetap mengucap syukur dengan pujian penyembahan. Ada hati yang terus mau diubahkan, mau tunduk dengan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan. Apakah itu dalam sakit penyakit, apakah dirawat di rumah atau di rumah sakit. Untuk terkhusus para lansia ya Tuhan yang melewati hari-hari masa tua mereka yang penuh dengan perjuangan untuk hidup. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang terkhusus saat ini mengalami kesusahan hidup. Tuhan, Engkau yang memberikan peluang usaha dan pekerjaan yang baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi, terkhusus Tuhan untuk anak-anak yang harus dilayani oleh para orang tua di rumah. Berikan orang tua kesabaran untuk mendidik, melatih anak-anak mereka ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, para pemimpin gereja kami, mulai dari para hamba Tuhan, majelis, setiap aktivis, badan pengurus. Biarlah ya Tuhan semuanya boleh bekerja sama dengan baik, menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam gereja. Ada toleransi, ada kesehatian ya Tuhan untuk kami sama-sama ya Tuhan mengerjakan pelayanan misi Allah di gereja kami ini. Kami juga terus berdoa untuk persiapan Natal gereja kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati terkhusus seksi acara ya Tuhan untuk boleh mengerjakan, mempersiapkan pelayanan ibadah online yang akan dikerjakan. Biarlah itu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan Presiden Bapak Jokowi supaya boleh berkoordinasi dengan instansi, dengan lembaga apapun ya Tuhan. Dan berkati juga para menteri supaya mereka Tuhan boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dudukkanlah ya Tuhan orang-orang kudus-Mu menjadi orang-orang yang penting, pengambil-pengambil keputusan. Untuk orang-orang kudus ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh memberikan teladan hidup yang baik di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Secara khusus juga untuk kota Ambon, kantong Kristen Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Supaya pemimpin-pemimpin Kristen ini boleh memberikan teladan hidup yang sungguh-sungguh memancarkan Kristus kepada setiap rekan kerja mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa akan mendengarkan seruan doa setiap kami. Banyak hal yang hendak kami minta, banyak hal yang kami butuhkan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan kiranya memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Inilah doa syafaat kami Tuhan, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Pendalaman Alkitab dengan topik firman yang membawa kepada pertobatan. Malam ini kita diajak untuk seperti Yosia. Yosia yang telah melakukan restorasi, Yosia yang sudah melakukan pembaharuan di dalam kehidupan keagamaan bangsa Israel. Yosia adalah salah satu contoh pemimpin yang mengajak bangsa pilihan Tuhan ini untuk berbalik, bertobat di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, kita akan menaikkan pujian yang berjudul Bertobatlah dan Balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa,
Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Kembalilah pada salib Tuhanmu. Di atasnya engkau pun telah ditebus. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari kita, sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, ketika kami saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab dari apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Yosia. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap jemaat Tuhan boleh kerjakan setelah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berilah kami semua hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, hati yang mau diubahkan. Seperti Yosua yang sudah Tuhan ubahkan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman, kiranya Tuhan yang pimpin, biarlah Roh Kudus saja yang memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya, setiap kami malam ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya kepada kita semua. LAI memberikan judul Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah, itu diberikan
mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah aku temukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mikha, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Ahbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini." Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Nah, jemaat yang terkasih, pembacaan tentang Yosia ini sangat panjang ya. Nah, seperti yang diberikan, tema yang diberikan adalah firman yang membawa kepada pertobatan. Mari kita belajar dari Yosia. Kita melihat siapa Raja Yosia ini. Di pasal ke-21 ayat yang ke-24, Yosia ini diangkat menjadi raja pada saat usianya 8 tahun. Yosia itu
naik menjadi raja menggantikan ayahnya yang bernama Amon. Yang di pasal 21 di akhir itu Amon itu dibunuh oleh para pegawainya sendiri. Nah, Amon adalah raja Yehuda yang berperilaku sama seperti ayahnya yang bernama Manasye. Jadi Manasye ini juga adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Nah, Amon ini mengikuti ayahnya yaitu Manasye menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah kepada berhala-berhala. Bahkan kalau kita melihat di pasal 21 itu, mereka ini, raja-raja ini, mereka itu memanggil arwah, bahkan memanggil para peramal, serta mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Jadi ayah dan kakek Yosia itu adalah raja-raja yang jahat, raja-raja yang memberontak di hadapan Tuhan. Nah, tetapi ternyata Yosia ini berbeda. Yosia, si anak yang berusia 8 tahun yang diangkat menjadi raja ini, berbeda kelakuannya dengan bapak dan kakeknya tadi. Di ayat 2 dikatakan bahwasanya ia atau Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan kalau kita membaca lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, di situ dikatakan bahwasanya Yosia telah membakar habis bukit-bukit pengorbanan dan Paskah kembali dirayakan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena setelah sekian lama raja-raja yang memberontak di hadapan Tuhan itu tidak lagi merayakan Paskah. Suatu momen yang sangat berharga di hadapan Tuhan itu mereka lewatkan. Nah, karena ketulusan dari pertobatan Yosua ini, penulis 2 Raja-Raja di pasal 23 ayat 25 itu berkata, sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Dan kalau kita melihat Yosia diizinkan Tuhan untuk memerintah bangsa Israel itu selama 31 tahun. Nah, di tahun ke-8 pemerintahan dari Yosia ini, Yosia mulai mencari Allah nenek moyangnya, yaitu Allahnya Daud, bapa leluhurnya. Dan di tahun ke-18 dari pemerintahan Yosia ini, Yosia mulai melakukan restorasi, mulai melakukan pembaharuan terhadap bait Allah. Yosia menyuruh Safan, yaitu panitera raja, untuk pergi kepada imam besar yang menjabat saat itu yang bernama Hilkia. Nah, supaya apa? Supaya persembahan rakyat ke rumah Tuhan itu dipergunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak. Nah, rumah Tuhan itu, bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo itu tentu saja rusak karena apa? Karena pada masa raja-raja sesudah Salomo itu mereka meninggalkan rumah Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah yang lain, bahkan tadi mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Nah, kalau kita melihat kejahatan dari Manasye, yaitu kakeknya Yosia ini, yang memerintah selama 55 tahun, itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Manasye kalau kita membaca, itu dia bukan hanya menodai bait Allah, tetapi Manasye bahkan telah memberikan anaknya sendiri untuk menjadi korban bagi ilah lain di bukit pengorbanan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika Yosia memerintahkan Safan untuk memulai pekerjaan pembaharuan kembali, perbaikan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu, ternyata Hilkia, si imam besar itu, menemukan kitab Taurat yang telah hilang. Nah, kitab yang ditemukan oleh Hilkia itu kemungkinan besar adalah kitab Ulangan yang hilang sejak raja-raja yang jahat itu memerintah bangsa Israel. Maka Safan pun mulai membacakan kitab itu di hadapan Raja Yosia. Dan kemungkinan besar
Kitab Ulangan pasal ke-28 tentang berkat dan kutuk itulah yang membuat Yosia tersentak dan mengoyakkan pakaiannya. Tanda Yosia itu berduka di hadapan Tuhan dan menyesali segala kejahatan bangsa yang dipimpinnya, bahkan yang telah dipimpin oleh leluhurnya. Yosia menyadari betapa besar kesalahan nenek moyang mereka di hadapan Tuhan. Yosia sadar bahwasanya murka Tuhan, kehangatan murka Tuhan akan segera datang menimpa bangsa itu. Dan ketika Ulangan pasal yang ke-28 ini dikatakan, dibacakan, maka Yosia langsung merespon firman Tuhan itu dengan berkomitmen untuk kembali kepada jalan Tuhan dan meninggalkan apa yang salah yang sudah diambil oleh nenek moyang mereka. Untuk itulah Yosua datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta petunjuk dari seorang nabi perempuan saat itu yang bernama Hulda. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita menyelidiki beberapa tokoh di dalam perikop ini, kita melihat ada beberapa hal yang unik. Yosia itu diangkat menjadi raja pada saat usia yang sangat muda, yaitu 8 tahun. Sebenarnya usia yang belum layak untuk memimpin suatu bangsa. Nah, tetapi di tengah usia yang belum layak untuk memimpin suatu bangsa ini, ternyata pada masa kanak-kanaknya Yosia sudah mencari Tuhan. Kemudian kita juga melihat ada seorang nama nabi perempuan, yaitu bernama Hulda. Di dalam budaya patriarkal di masa itu yang menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Tetapi penulis 2 Raja-Raja menampilkan seorang sosok nabi perempuan yang bernama Hulda. Bahkan penulis 2 Raja-Raja ini juga menuliskan nama ibu dari Yosia, yaitu Yedida binti Adaya. Kemudian kita juga melihat bagaimana ada para tukang bangunan, tukang pahat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pembaharuan perbaikan terhadap bait Allah. Nah, kalau kita perhatikan tulisan dari perikop ini, sungguh Tuhan telah memakai kaum minoritas sebagai alat Tuhan di era patriarkat yang begitu kental di masa itu, yaitu anak-anak, perempuan, bahkan tukang-tukang bangunan. Nah, untuk itu mari jemaat Tuhan, sebagai generasi gereja, anak-anak Tuhan, kaum perempuan, bahkan siapapun kita yang menganggap diri kita itu kaum minoritas di dalam gereja kita. Bersiaplah kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat kebenaran Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang mari kita perhatikan sosok kepemimpinan dari Yosia. Saudara, kita tahu pelaku pemberontakan di hadapan Tuhan itu adalah nenek moyang dari Yosia. Mungkin di masa kanak-kanaknya Yosia hanya mengikuti orang tuanya. Kalau Yosia ini adalah seorang yang egois, mungkin dia tidak akan menyuruh Hilkia, Ahikam, Ahbor, Safan, dan Asaya untuk menemui Nabiah Hulda di ayat yang ke-14. Tetapi Yosia sadar bahwa kesalahan pemimpin telah membawa rakyat melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Nah, Yosia sudah menyadari betapa jauhnya, betapa dalamnya bangsa itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dari hukum Tuhan. Yosia sadar bahwa ketika bangsa itu tidak memegang teguh kebenaran firman Tuhan di dalam Taurat, maka kutuk Tuhan akan segera menimpa bangsa itu. Dan sebagai pemimpin bangsa saat itu, Yosia telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Hati yang begitu tulus dari Yosia ini bahkan telah membuat Tuhan menjanjikan kedamaian di akhir hidup Yosia. Dan Yosia tidak akan melihat malapetaka yang akan ditimpakan Tuhan atas bangsa itu. Nah, kalau kita melihat mengapa penulis 2 Raja-Raja ini mengatakan Yosia itu seperti Daud? Karena
di dalam Mazmur 51, ketika dosa Daud dikonfirmasi, maka Daud langsung mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Inilah yang sudah dilakukan oleh Yosia. Ketika firman Tuhan itu berbicara kepada dirinya, maka dia langsung mengakui dosa dan pelanggarannya, bahkan dosa dan pelanggaran nenek moyangnya dan bangsanya di hadapan Tuhan, dan berkomitmen untuk bertobat di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita bercermin dari Yosia. Jika saat ini kita adalah seorang pemimpin, apakah pemimpin di dalam keluarga, apakah pemimpin di dalam gereja, ataukah pemimpin usaha, pekerjaan atau organisasi tertentu, maukah kita melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Yosia? Ketika dosa kita dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan, apakah kita mau mengakui dosa itu dan bertobat di hadapan Tuhan? Dan terakhir, jemaat yang terkasih, mari secara khusus kita melihat bagaimana hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu sebenarnya begitu lembut. Tuhan sungguh berbelas kasih kepada orang yang mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Tuhan sudah melihat bagaimana ketulusan pertobatan dari Yosia. Kalau kita melihat Tuhan memang sangat membenci kejahatan, terkhusus kejahatan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Tuhan kita tidak mau diduakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Ketika Dia diduakan, maka Tuhan akan segera menghukum orang-orang yang sudah membuat dirinya itu diduakan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sungguh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun Tuhan sangat membenci kejahatan, tetapi Tuhan melihat hati umat pilihannya yang mau mengakui dosa, yang mau bertobat di hadapan Tuhan seperti hatinya Yosua. Tuhan sangat senang ketika seseorang itu mau dengan tulus hati berbalik dan bertobat dari segala pelanggaran hidupnya yang sia-sia di hadapan Tuhan. Untuk itu jemaat yang terkasih, ketika firman Tuhan diberitakan, mari kita siapkan hati kita untuk ditegur, untuk tunduk, untuk mau dikoreksi, sehingga kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bertobat dari segala pelanggaran kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca itu setiap hari, yang kita dengar melalui ibadah-ibadah online yang disediakan oleh gereja, biarlah itu yang senantiasa membuat kita semakin mengenal betapa baiknya, betapa penuh dengan belas kasihnya Tuhan yang kita sembah itu. Untuk itu, marilah setiap kita, apapun saat ini profesi kita, baiklah kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, mau ditegur, mau dikoreksi dengan kebenaran firman. Apapun yang saat ini menjadi beban pergumulan jemaat Tuhan, yang membuat jemaat menjauh dari Tuhan, biarlah saat ini kita bertobat dan kembali mendekat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan melalui pendalaman Alkitab bagaimana firman itu telah mempertobatkan seorang Yosia, pemimpin bangsa Israel yang sungguh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri Yosia. Bahkan Tuhan telah menampilkan orang-orang dari kaum minoritas yang Tuhan pakai menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, siapapun kami saat ini, kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami sebagai alat yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang seperti Yosia. Ketika kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan, itu boleh membuat kami tertegur, boleh membuat kami tertunduk malu akan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti Yosia yang mau bertobat, berbalik dari pelanggaran-pelanggaran kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, janganlah Engkau timpakan hukum-Mu kepada setiap kami ketika kami memberontak di hadapan Tuhan. Tapi biarlah hati kami Tuhan
boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa dan siap untuk bertobat, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, supaya hukuman itu tidak datang atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa kami di malam ini. Biarlah Tuhan berkati jemaat Tuhan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi satu ibadah yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, pemeliharaan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.